Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB. Hari ini, malam ini, kita akan membahas sesuatu hal yang cukup menarik, Cak. Karena kita tahu bahwa MotoGP akan digelar pekan ini. Dan ternyata siapa menyangka bahwa di Australia saat ini, khususnya di Phillip Islands, ternyata sedang diterjang cuaca yang sangat buruk. Jadi informasi yang terbaru hari ini, setelah semuanya pembalap press conference, termasuk juga situasi di lapangan, situasi di sirkuit, ternyata Phillip Islands mengalami banjir, Cak. Jadi ini juga cukup mengejutkan, Kang Mas. IWB cukup kaget ya. IWB nggak nyangka sih sekelas sirkuit yang sangat terkenal ternyata tidak mampu menampung yang namanya curah hujan yang sangat tinggi saat ini di Australia. Dan memang informasinya saat ini di Australia beberapa lokasi di kota-kota di sana ternyata juga diterjang cuaca yang sangat buruk. Ternyata, Kang Mas, ini juga terjadi di Phillip Islands. Informasi yang terbaru dari sana hari ini dari Australia, para pembalap MotoGP dan juga tim sudah tiba di sana, Cak. Sudah tiba, bahkan dari pihak tim juga, steward juga melakukan yang namanya inspeksi pada sirkuit. Karena mereka menemukan ternyata banyak sekali genangan air. Sama perhatikan di gambar-gambar ini, di beberapa area, kita lihat di racing line juga terendam banjir, terendam air yang cukup dalam. Bahkan ada mobil safety yang juga berkeliling di sana. Mereka menemukan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dan memang, Kang Mas, kalau kita lihat hari ini cuaca buruk ya di Australia, kendati pada kondisi hujan sudah reda, kita menemukan bahwa suhu udara di sana juga drop. Di lingkungan di hawanya, udaranya itu di sekitar 11 derajat Celcius. Ini cukup dingin, sementara di groundnya atau di aspalnya ternyata juga nggak terlalu jauh ya terpautnya, karena hanya 12 derajat Celcius. Jadi cukup ekstrim, Kang Mas. Informasi demikian. Konfirmasinya mungkin hujan akan terus terjadi besok. Jadi prediksi dari perkiraan cuaca demikian. Akan tetapi konfirmasi dari Badan Meteorologi di Australia menyatakan bahwa kemungkinan besar hari Sabtu akan mereda dan hari Minggu bisa saja terbuka cerah. Akan dilakukan yang namanya dry race. Jadi kita lihat nanti. Nah, menyambung pada Phillip Islands, Cak. Jadi hari ini ternyata setelah kita menunggu ya sosok Fabio yang sudah menghilang ya, kasarnya sudah hilang, Cak, menghilang, tidak mau menemui media, dan hari ini tanpa ada opsi, no option, akhirnya Fabio mau untuk press conference. Dan ditanya-tanya juga oleh para media di sana ya, hari ini press conference, kenapa bisa Fabio ngacir, ngilang ya, setelah kemarin Thailand tidak mau menemui media. Dan pada akhirnya Fabio Quartararo minta maaf karena dia memang sangat kecewa pastinya, dan dia tidak pernah berharap tidak mendapatkan poin sama sekali, tidak menduga, karena secara umum dari free practice sampai dengan kualifikasi dia merasa feeling yang cukup baik, akan tetapi pada saat race ternyata di luar dugaan. Nah, untuk memberikan konfirmasi apa yang dikatakan oleh Fabio, IWB sudah siapkan translate-nya. Dan saya ngintip aja, bukan, kita gini aja, Saman perhatikan saja apa dikatakan Fabio sekarang ini. IWB sudah siapkan suaranya, kalau untuk gambarnya jangan, Cak, karena nanti kena copyright. Jadi saya perhatikan aja apa dikatakan Fabio berikut ini. Saman dengarkan aja ya. Yeah, I expect much better race, of course. We made a mistake from the beginning, you know, starting from really high pressure. And yeah, at the end of the race, of course, it was tough. I took the decision not to talk to media. I apologize to all the people that were in Thailand. So yeah, it was especially tough. No feeling, and yeah, that was tough one. Nah, Pieca. Jadi sudah gamblang ya dikonfirmasi Fabio apa yang dirasakan, dan bisa kita pastikan, Cak, yang dikatakan ke Crutchlow terbukti bahwa biang masalahnya pada saat Thailand kemarin adalah pressure ban, tekanan ban. Jadi WP sudah share kesamaan kemarin kan, tekanan ban ini artinya apa? Itu tadi, kalau kita ngelihat penyakit Yamaha adalah pada saat wet race, maka tekanan ban akan naik di luar wajar, sehingga handlingnya berubah, Cak, traksinya berubah. Secara handling, stability langsung drop, lean ankle pun berubah, nggak bisa buat miring secara wajar sesuai dengan kodrat dari M1 yang gampang ditekuk tapi tidak bisa, Cak, kemarin. Jadi itu dari Fabio Quartararo dikonfirmasi bahwa masalahnya memang pada banyak, Kang Mas. Oke, jadi sudah clear sekarang ya. Yang jelas kita lihat saja seperti apa. Nah, kemudian, Cak, ternyata Pecco ini juga luar biasa. Kita lihat Pecco ini cukup tenang saat ini karena dia merasa confidence yang luar biasa. Motornya saat ini memang terbaik, dan kita lihat layout untuk sirkuitnya cocok buat Ducati. Secara umum pun Honda juga sangat baik di sini. Phillip Islands memiliki panjang mencapai 4,4 km. Sementara secara tikungan belok kiri ada 7 kali dan 5 adalah ke kanan. Jadi anti clockwise, Cak, ya. Jadi bahasa demikian. Sementara untuk lebar aspalnya 13 meter dengan panjang straightnya atau lurusnya juga hanya sekitar 900 meter. Ini artinya tidak sampai 1 km. Nah, untuk balap nanti akan digelar selama 27 lap untuk MotoGP
atau setara dengan 120,1 km. Kemudian juga kalau kita perhatikan di sini adalah sirkuit record ditorehkan oleh Marc Marquez, yakni 1 menit 28.108 detik dengan top speed mencapai 348 km per jam dengan average speed mencapai 176,9 km per jam. Nah, ini adalah data bagaimana histori di Phillip Islands, di mana pembalap yang memiliki prestasi paling banyak menang di Phillip Islands adalah Casey Stoner dengan 6 kali juara, kemudian Valentino Rossi kedua dengan 6 kali pula, dan yang ketiga adalah Marc Marquez dengan 3 kali juara. Sementara yang paling banyak meraih pole position yakni Marc Marquez dengan 5 poles, dan ternyata di posisi kedua dengan nilai yang sama yakni Casey Stoner dengan 5 poles, dan yang ketiga adalah almarhum Nicky Hayden dengan 2 poles. Ini adalah hasil Phillip Islands pada tahun 2019 sebelum Covid dan sebelum pula Marc Marquez absen. Di sini kita lihat Marquez menjadi juara saat itu ya, di tahun itu setelah mengalahkan Maverick Viñales, kedua Cal Crutchlow dengan LCR Honda, kemudian yang ketiga adalah Jack Miller. Jadi, kalau sampean nanya ke IWB tentang straightnya, itu datanya adalah 900 meteran, artinya nggak sampai 1 km. Dan kalau kita lihat juga untuk lebar aspalnya pun juga nggak terlalu lebar, Cak. Jadi hanya sekitar 13 meter. Ini artinya apa? Sangat krusial bagi para pembalap untuk bisa start di depan. Jadi ini akan menjadi kunci bagi para pembalap nanti supaya tampil bagus. Dan memang, Cak, secara tradisional masa lalu Honda sangat bagus di sini karena kita tahu bahwa Marc Marquez mendominasi sebelumnya. Marquez bisa juara diikuti oleh Cal Crutchlow kedua, dan ketiga adalah Jack Miller. Tapi itu kan dulu, Kang Mas, pada saat kondisi yang memang pada peaknya. Akan tetapi kita tahu bahwa Honda masih suffering. Kemudian juga dari sisi fisiknya kita tahu Marc Marquez masih belum 100%. Pecco ini kita sangat yakin kalau pada kondisi hujan, IWB sangat yakin saya pribadi. Pada kondisi wet race, Fabio harus hati-hati dengan pasukan Ducati. Ducati Cup pasti berjalan, Cak. Jack Miller karena punya ambisi yang sangat kencang ya di sini, bahwa dia ingin menang di sini. Dan kalau kita perhatikan juga Pecco ternyata diam-diam, Kang Mas, banyak konsultasi dengan Stoner. Beberapa foto yang di-share, ternyata Pecco ini jalan-jalan di sirkuit Phillip Islands. Jadi semacam kayak inspeksi langsung. Bisa saja itu ada rahasia-rahasia yang di-share oleh Casey Stoner untuk Pecco. Karena sebelumnya kan kita tahu Pecco ini sering sekali nelpon Casey Stoner dan juga Valentino Rossi kalau mau membalap. Jadi sama-sama Ducati ya ibaratnya ya. Dan kita tahu bahwa secara pengalaman Stoner adalah satu-satunya pembalap yang memberikan kemenangan juara dunia bagi Ducati di tahun 2007, sehingga Pecco sangat percaya bahwa banyak ilmu yang bisa didapatkan dari Casey Stoner. Yang menjadi dominator di sini adalah Casey Stoner. Ini artinya memang berat banget buat Fabio. Jika Fabio ingin tampil bagus ya dia harus benar-benar bagus. Memberikan konfirmasi Pecco bahwa secara umum dia tidak mau dibantu. Ada konfirmasi Pecco yang mengatakan ke media bahwa I don't need help. Aku tidak butuh bantuan karena dia merasa bahwa kecepatannya, performanya itu unggul dibandingkan dengan Fabio. Jadi nggak usah dibantu-bantu lah, aku bisa. No need for me, katanya gitu. Jantan lah, Cak, menurut WB. Ya kita tahu bahwa pasti ada kontroversi namanya team order. Jadi dia nggak mau team order, nggak mau dibantu oleh pembalap Ducati lainnya. Yang jelas dia ingin meraih juara dunia ini secara natural, secara normal, tidak dengan bantuan. Itu menjadi penegas ya dari Pecco buat para Ducati Cup, para tim Ducati, para pembalap Ducati, termasuk mungkin sentilan juga buat bos Ducati, karena baginya adalah tanpa itu dia bisa menjadi juara dunia. Dia sangat percaya diri lah. Kemudian informasi tambahan pula adalah Michelin untuk di Phillip Islands. Mereka Phillip Islands ngomongnya susah, Kang Mas. Australia aja ya ngomongnya ke Phillip Islands tuh sampai lidah tuh belibet, Kang Mas. Jadi lidah Jawa, Cak. Jadi dikonfirmasi bahwa Michelin ternyata meracik kompon baru khusus untuk di Australia. Ini didasari oleh pengalaman masa lalu dan mereka tahu bahwa kondisi cuaca itu berbeda dibandingkan dengan 2 tahunnya lalu. Karena di Australia sama tahu kan, Phillip Islands terakhir di 2019, setelah itu 2020, 2021 itu tidak ada race sama sekali MotoGP di sana karena Covid, dan baru saat ini, baru tahun ini akan kembali ke sana. Ini artinya apa? Data yang didapatkan mereka 2 tahun ke belakang itu belum tentu bisa diaplikasi. Akan tetapi mereka percaya, mereka paham bahwa aspalnya di sini, Cak, di Australia ini sangat unik. Konfirmasi dari Michelin, aspalnya itu tipikalnya abrasif. Jadi dia tuh menguras ban, cornernya high speed, motor akan digeber menikung pada kondisi yang sangat ekstrim. Oleh karena itulah mereka harus meracik karkas atau kompon baru. Makanya mereka sebut sebagai Phillip Islands Tire, Australia Tire. Dan tantangan dari Michelin adalah Phillip Islands kalau saya memperhatikan secara layout itu adalah anti-clockwise. Tikungannya ada 7 kali dan sebelah kanan ada 5 kali. Makanya Michelin meracik kompon sebelah kiri lebih keras dibandingkan dengan kanan. Akan tetapi mereka juga nggak bisa sembarangan karena konfirmasinya di sana itu suhunya akan drop, sehingga mereka tidak bisa asal ngeracik kompon yang keras.
Michelin harus benar-benar menjaga supaya suhu tidak drop. Kondisi cuaca yang berubah-ubah sehingga karkas atau komponnya itu harus spesial. Ban belok ke kiri, maka suhu sebelah kiri akan panas. Kemudian pada saat tegak, maka secara normal suhu yang turun itu harusnya tidak drop langsung. Akan tetapi di Phillip Islands enggak, Cak. Di Australia, informasinya dari pengalaman masa lalu, pada saat motor tegak, maka suhu yang sudah seharusnya termaintain akan drop langsung dingin. Dan ini yang menjadi tantang buat Michelin karena mereka harus meracik ban yang tidak gampang drop dan juga harus kuat. Ini yang menjadi tantangan dan sulit pastinya karena jika memperkeras kompon biasanya akan cepat drop untuk suhunya. Ini adalah special kompon. Special kompon itu artinya ya kompon yang diracik khusus untuk Phillip Islands, di mana dia harus tahan dari abrasif ya, tahan dari terkikis ya maksudnya ya. Akan tetapi juga suhunya ban itu harus tetap termaintain panas gitu ya, maksudnya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak langsung drop dingin. Karena ban keras itu otomatis akan gampang dingin, tapi Michelin harus meracik supaya nggak demikian. Itulah tantangan dari Michelin. Dan ternyata, Cak, free practice pertama hari ini bisa kita pastikan cuaca di Australia, Phillip Islands berlangsung dengan cerah. Ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi para tim pastinya, karena mereka bisa mengoptimalkan untuk ngetes beberapa komponen, termasuk salah satunya adalah Honda. Honda membuat kejutan lewat pengaplikasian buritan, Cak. Jadi biasanya kalau kita bilang Desmosaurus, saat ini kita melihat ada RC-Visaurus. Karena kenapa? Ternyata di Phillip Islands, Honda memutuskan untuk menjajal atau mencoba komponen aero baru untuk yang bagian belakang dengan menggunakan model aero yang winglet apa-apa terserah lah, buntut atau apa. Dan ini bentuknya sedikit proper lah, sedikit berbeda dibandingkan dengan Ducati ataupun Aprilia, karena Honda mengkombinasikan bentuk shape yang berbeda antara depan dan belakang, di mana belakangnya lebih tipis dan depannya itu cukup lebar. Jadi katanya Honda ngetes untuk aero baru ini dan dipastikan Marc Marquez yang jajal. Ini dia, Cak, gambarnya ya Kang Mas ya. Jadi untuk belakangnya Marquez yang jajal karena mereka ingin Marquez merasakan secara umum apakah ada perbedaan dari traksi belakang. Karena biasanya untuk belakang ini untuk mengoptimalkan downforce bagian belakang dengan tujuan stability pada saat braking. Kita lihat saja, Cak, bagaimana komen Marc Marquez. Selama ini belum ada konfirmasi Marquez bagaimana rasanya, akan tetapi motor ini adalah motor yang dijajal oleh mereka hari ini di Phillip Islands. Dan good news juga, ternyata hari ini setelah diprediksi akan sedikit hujan ringan, akan tetapi di pagi hari ini cerah. Jadi kita lihat free practice pertama bisa dilalui dengan sangat baik tanpa ada hujan, tanpa ada banjir, dan inilah hasilnya, Cak. Untuk free practice pertama ini bisa kita konfirmasi Johann Zarco menjadi pembalap terkencang, Cak. Ini sesuai dengan prediksi IWB bahwa Ducati bakal sangat-sangat tangguh. Kemudian yang kedua adalah Jack Miller yang nempel di posisi di belakang Zarco. Dan yang ketiga, ini yang surprise adalah Alex Marquez. Ternyata dengan Hondanya bisa menorehkan waktu 1 menit 30 sekian. Kemudian Alex Rins yang keempat juga mengejutkan. Lalu kelima Alex Espargaro. Dan kita perhatikan Bastian ini nempel di posisi ke-6. Marc Marquez yang sangat baik menurut IWB. Dan ke-8 Pecco atau Francesco Bagnaia. Nah, kalau kita perhatikan di sini Pol Espargaro 11 dan ternyata sang juara dunia 2021 Fabio Quartararo kali ini harus puas di posisi ke-12 dengan lap time 1 menit 31. Dan yang terakhir, Cak, tambahan buat semuanya dikonfirmasi oleh Dorna bahwa khusus di Phillip Islands ada semacam fleksibilitas bagi para tim untuk merubah daripada sisi sidepodnya. Karena kita tahu safety number one, sehingga MotoGP mempersilahkan untuk para tim merubah posisi dari wingletnya atau sidepodnya. Boleh saja, karena memang di sirkuit Australia sangat windy, anginnya cuma kencang ya, jadi ada semacam fleksibilitas khusus untuk di sini agar tidak berbahaya bagi para tim atau para pembalap di sana. Jadi itu konfirmasi dari Dorna. Jadi gitu ya informasi IWB bersama semuanya. Kita sudahi, matur nuwun sama sudah menonton video yang benaran. Dan seperti biasa, kalau sama suka video ini like, share, dan subscribe. Oh, jolali sama sholat 5 waktu. Karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.